Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Pak Agung doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5 matematika, perkalian, dan pembagian desimal. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Kompetensi dasar operasi hitung pecahan 3.2 yaitu menjelaskan dan melakukan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Materi kita kali ini kelas 5 yaitu perkalian dan pembagian desimal. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Bila kalian sudah siap, mari anak-anak kalian perhatikan supaya kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Pak Agung pada pembelajaran ini. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengenal pecahan desimal. 2. Siswa dapat melakukan perkalian dan pembagian desimal. 3. Siswa dapat melakukan perkalian dan pembagian desimal dengan cara mengubah menjadi bentuk pecahan. 4. Siswa dapat melakukan perkalian dan pembagian desimal dengan perkalian biasa. 5. Siswa dapat menyelesaikan masalah terkait perkalian dan pembagian desimal. Baik anak-anak, perhatikan di sini ada buah jeruk. Di sini ada soal cerita anak-anak. Siti membeli jeruk 4 buah. Berat setiap buah jeruk adalah 0,125 kg. Berapa berat jeruk yang dibeli Siti? Berat keempat jeruk tersebut dapat dihitung dengan cara berikut. Nah anak-anak, jadi per satu buah jeruk yaitu 0,125 tambah 0,125 ditambah 0,125 ditambah lagi 0,125, atau kita bisa tulis 4 dikali 0,125. Hasilnya yaitu sama dengan 0,5. Jadi 4 dikali 0,125 hasilnya yaitu 0,5. Nah, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan cara-cara perkalian dan pembagian pecahan desimal berikut ini. Sekarang kita mengenal dulu pecahan desimal. Bilangan pecahan desimal adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri dari pecahan desimal adalah tanda koma. Contoh pecahan desimal. Nah, di sini yang pertama bentuk pecahan desimal dari 3/10 adalah 0,3. Yang kedua, bentuk pecahan desimal dari 3/100 adalah 0,03. Berikutnya yang ketiga, bentuk pecahan desimal dari 3/1000 adalah 0,003. Jadi perhatikan di sini anak-anak panah, 3/10 adalah 0,3. Jadi satu angka di belakang koma menunjukkan 10. Nah, sedangkan di sini 3/100 itu adalah 0,03, berarti dua angka di belakang koma nilainya adalah per 100. Sedangkan 0,003 berarti ada 3 angka di belakang koma. 003 ini 1, 2, 3 berarti per 1000. Bagaimana? Jelas ya? Coba kalian simak tampilan video perkalian pecahan desimal berikut ini. Jadi di sini soalnya sudah saya tuliskan 0,1 dikalikan dengan 0,25. Jadi saya akan menjawab dengan cara yang pertama terlebih dahulu. Jadi, cara yang pertama, kita harus mengubah pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa. Jadi, di sini saya tuliskan ulang soalnya. 0,1 dikalikan 0,25 akan sama dengan titik-titik. Jadi, yang di sini 0,1 kita tulis angkanya saja. Jadi, di sini angkanya ada angka 1 per. Jadi, untuk pernya kita tinggal melihat ada berapa angka sih yang di belakang koma. Ini koma terus ada 1. Jadi, cuma ada 1 angka di belakang koma. Jadinya pernya adalah per 10. Kalau ada 2 angka berarti per 100. Kalau ada 3 angka berarti per 1000. Jadi karena di sini cuma ada 1 angka, setelah tanda koma berarti jadi per 10 dikalikan. Ini angkanya 0,25. Berarti kita tuliskan 25 per. Jadi di sini setelah angka tanda koma, 2 angka di belakang koma berarti per 100.
sama dengan 1 dikali 25. Jadi kita menghitung yang di atas dikali yang di atas, di bawah dikali yang di bawah, atau penyebut dikali penyebut, pembilang dikali pembilang. Jadi yang atasnya dulu 1 dikali 25 adalah 25 per 10 dikali 100. Itu tinggal kita lihat, nih nolnya ada berapa? Ada 3. 1 dikali 1, 1 ditambahi nolnya, 3 jadi 1000. Nah, ini kita kembalikan lagi ke dalam bentuk pecahan desimal. Jadi yang di atasnya 25, kita tulis nih 25 pernya ini adalah 1000. Nolnya ada 3, berarti kita harus membuatkan 3 angka di belakang koma. Jadi di sini sudah ada 1, 2, ini bisa ditambahin 0 supaya tidak ada angka lagi 3. Baru koma di depannya kita kasih 0 lagi. Jadi jawabannya adalah 0,025. Itu adalah cara yang pertama. Lalu untuk cara yang kedua, nah cara yang kedua ini sebetulnya sudah sering kita gunakan di perhitungan perkalian biasa. Namun kalau ini ada pecahan desimal, jadi sama dengan perkalian pecahan biasa. Jadi di sini kita tulis 0,25 kita kali dengan 0,1. Ini menggunakan cara bersusun pendek ke bawah. Jadi perkaliannya bersusun ke bawah sama seperti perkalian pada bilangan yang biasanya. Jadi di sini 1 dikali 5 sama dengan 5, 1 dikali 2 dengan 2, 1 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 5 sama dengan 0, 0 dikali 2 sama dengan 0, 0 dikali 0 sama dengan 0. Lalu kita jumlahkan 5, 2, 0, 0. Lalu bagaimana dengan tanda komanya? Kita tinggal lihat di belakang tanda koma ada 2 angka, yang di sini ada 1 angka. Berarti totalnya ada 3 angka. Jadi kita tinggal memberikan tanda koma setelah 3 angka dari belakang. Jadi kita hitung dari belakang 1, 2, 3. Jadi tanda komanya di sini. Jadi kesimpulannya 0,1 dikali 0,25 sama dengan 0,025. Jadi itulah cara mengerjakan perkalian pecahan bilangan desimal dengan 2 cara. Perkalian desimal. Nah, bilangan desimal merupakan bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Penyelesaian perkalian desimal dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengubah bentuk desimal menjadi pecahan, atau yang kedua, mengalihkan langsung dengan cara susun. Itu tadi ada 2 cara penyelesaian perkalian desimal. Aku ulangi, yang satu, mengubah bentuk desimal menjadi pecahan, atau yang kedua, mengalihkan langsung dengan cara bersusun. Berikutnya, perkalian desimal dengan cara mengubah menjadi bentuk pecahan. Bentuk desimal dapat diubah menjadi bentuk pecahan, kemudian pecahan tersebut dikalikan. Nah, contoh di sini anak-anak, 0,5 dikali 0,25 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya yaitu 0,5 dikali 0,25. Kita rubah menjadi pecahan dulu anak-anak. 0,5 dirubah menjadi 5/10. Kemudian dikali tetap 0,25 kita rubah menjadi pecahan. Nah, menjadi 25/100. Kenapa per 100? Karena 2 angka di belakang koma. Kenapa per 10? Karena 1 angka di belakang koma. Nah, kita kalikan anak-anak. Kalau sudah menjadi pecahan biasa, kita kalikan. 5 kali 25, hasilnya yaitu 125. 10 kali 100, hasilnya 1000. Jadi, hasilnya yaitu 125/1000. Nah, kalau kita rubah menjadi bentuk desimal, karena di sini per 1000 berarti 3 angka di belakang koma. Kita tulis 0 dulu, kemudian koma. Nah, 125 adalah 3 angka di belakang koma. Berarti hasilnya 0,125. Bagaimana? Sudah ngerti ya? Nah, sekarang kalian kerjakan perkalian desimal berikut ini. Nomor 1 sampai nomor 10 di buku kalian masing-masing. Kita coba nomor 1 ya. 0,1 dikali 0,25.
Bagaimana caranya? Caranya yaitu kita rubah dulu 0,1 menjadi 1/10. Kemudian dikali 0,25 kita rubah menjadi pecahan biasa yaitu 25/100 karena dua angka di belakang koma. Jadi 1/10 dikali 25/100. Nah, itu kalian kalikan, nanti ketemu hasilnya. Bagaimana, mudah kan? Matematika itu mudah dan menyenangkan. Nah, sekarang perkalian desimal dengan perkalian biasa. Perkalian desimal dapat diselesaikan dengan metode perkalian susun. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. 0,5 dikali 0,25 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya yaitu 0,25, kita ambil dari belakang dulu, 0,25 dikali 0,5 per dikali ya, ini bersusun. 5 kali 5 itu adalah 25, menyimpan 2. 5 kali 2 itu 10, karena nyimpan 2 berarti 12. Kita tulis 2 di sini, simpan 1. 5 kali 0 hasilnya 0. Nah, karena disimpan 1 berarti tulis di sini ya. 0 kali 5 hasilnya 0. 0 kali 2 hasilnya 0. 0 kali 0 hasilnya 0. Baru kita jumlah. 5 turun, kemudian 2 ditambah 0, 2. 1 ditambah 0, 1. 0, 0 turun. Jadi koma di sini kita. Kenapa kok 3 namanya? Perhatikan di sini di belakang koma ada berapa angka? 1, 2, 3. Ada 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3. Jadi di sini tulis 1, 2, 3. Nah, di sini perhatikan 1 angka di belakang koma. Nah, berarti di sini 1 angka di belakang koma. Sedangkan yang di sini 2 angka di belakang koma. Jadi totalnya untuk angka di belakang koma ada 3. 1 ditambah 2 menjadi 3 angka di belakang koma. Nah, nolnya tetap 1. Ini hasilnya. Jadi kalau bersusun caranya seperti ini. Mudah kan? Matematika itu mudah dan menyenangkan. Nah, sekarang kerjakan perkalian desimal berikut. Nah, di sini ada nomor 1 sampai 10 kalian kerjakan dengan menggunakan perkalian bersusun. Tulis caranya di buku kalian masing-masing dan hasilnya. Pak Agung ulangi, kalian kerjakan dengan cara bersusun di buku kalian masing-masing. Sudah jelas ya? Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak sekarang coba perhatikan di sini kita akan menyelesaikan masalah terkait perkalian desimal. Ini ada soal anak-anak. Setiap adonan membutuhkan 0,35 ons gula pasir. Coba kamu cari. Siti ingin membuat 2,5 adonan. Berapa gula pasir yang dibutuhkan? Kira-kira berapa anak-anak ya? Nah, sekarang di sini ada penyelesaiannya. Yang pertama, kalimat matematikanya adalah 0,35 dikali 2,5 sama dengan titik-titik. Yang kedua, kita akan menyelesaikan kalimat matematikanya adalah 0,35 dikali 2,5 sama dengan, kita rubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa. 0,35 kita rubah menjadi 35/100. Dikali 2,5 kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 25/100. Kita rubah anak-anak, 2,5 kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 25/10. Kemudian kita kalikan 35 dikali 25. Hasilnya yaitu 875. Sedangkan yang bawah 100 dikali 10 hasilnya 1000. Jadi hasilnya yaitu kita rubah 875/1000. Kalau kita rubah menjadi bentuk desimal adalah 0,875. Menjadi 0,875. Nah, sekarang yang ketiga, untuk menjawab pertanyaannya adalah sebagai berikut. Jadi, gula pasir yang dibutuhkan adalah 0,875 on. Itu tadi cara penyelesaian untuk soal cerita yang ini. Sekarang kita masuk pada pembelajaran yaitu pembagian desimal dengan mengubah pecahan. Bilangan desimal adalah bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Pembagian bilangan desimal dapat dilakukan dengan cara mengubah bilangan desimal tersebut menjadi bentuk pecahan. Nah, contoh anak-anak di sini 0,4 dibagi 0,25 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya yaitu 0,4 dibagi 0,25, kita rubah
pecahan desimalnya menjadi bentuk pecahan biasa, menjadi 4/10 dibagi 25/100. Nah, pecahan desimal 0,2 kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu 25/100. Kemudian anak-anak, 4/10 dikali, perhatikan di sini, 25/100 kita rubah, di sini pembagian kita rubah menjadi bentuk perkalian. Jadi penyebut menjadi pembilang, pembilangnya 25 menjadi penyebut, dibalik. Jadi ini dibalik anak-anak ya. Nah, kemudian kita kalikan, 4 dikali 100 hasilnya 400. 10 dikali 25 hasilnya 250. Nah, sama dengan di sini 400/250 sama dengan kita kecilkan anak-anak. 150/250. Kita rubah anak-anak, kita jadikan 250 ini menjadi bentuk ribuan. Caranya adalah dikali 4. 250 dikali 4 hasilnya 1000. Karena di 254 dikali 4, maka yang atas 150 dikali 4 juga. Jadi 150 dikali 4 sama dengan 600. Jadi nolnya 2 ini kita coret. Nah, kemudian yang bawah kita coret juga. Nah, tinggal 6/10. Jadi hasilnya 6/10. Atau di sini 6/10 itu sama dengan 0,6. 1 ditambah 0,6 menjadi 1,6. Itu hasilnya. Gimana? Sudah paham ya? Untuk lebih jelasnya, anak-anak, coba kalian simak tampilan video pembagian pecahan desimal berikut ini. Di sini saya sudah menuliskan contoh soal, yaitu 2,5 dibagi 0,5, dan kita akan menjawab dengan cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Jadi di sini 2,5 kita tinggal tulis 25. Jadi semua angka yang ada di 2,5 yaitu 2 dan 5. Kita tuliskan 2 dan 5. Pernya ini diperoleh dari banyaknya angka yang ada setelah tanda koma. Jadi setelah tanda koma ini ada satu angka. Kalau satu angka berarti pernya adalah 10. Kalau dua angka berarti per 100. Kalau tiga angka berarti per 1000. Jadi karena di sini cuma ada satu angka berarti per 10. Dibagi, kita lakukan hal yang sama untuk 0,5. Jadi di sini ada angka 5. Kita tinggal menuliskan angka 5 pernya masih sama seperti tadi. Kita tinggal menghitung ada berapa banyak angka setelah tanda koma. Jadi di sini setelah tanda koma cuma ada satu angka yaitu 5. Berarti pernya juga per 10. Jika sudah, kita tinggal menuliskan ulang pecahan yang ada paling depan yaitu 25/10. Lalu kita harus mengubah tanda bagi menjadi tanda kali. Hal itu mengakibatkan pecahan selanjutnya itu kita balik dari 5/10 menjadi 10/5. Nah, di sini terdapat angka yang sama yaitu 10 dan 10. Ini bisa kita coret. Tapi ingat, yang kita coret adalah letak yang berlawanan. Jadi kalau satu di bawah, satu di atas boleh dicoret. Tapi kalau semuanya di bawah atau semuanya di atas itu tidak boleh kita coret ya. Jadi harus yang berlawanan. Jadi yang di atas tinggal 25 yang di bawah tinggal 5. Kita bisa menghitung nih 25/5 itu sama artinya dengan 25 dibagi dengan 5. Kalau kita mengingat perkalian 5, itu 5 dikali berapa sih? Hasilnya 25, kita langsung ingat yaitu 5 dikali 5, sehingga jawabannya adalah 5. Jadi seperti itulah cara menghitung pembagian pecahan desimal. Nah, setelah itu anak-anak kerjakan pembagian desimal berikut. Nah, di sini ada 10 soal, kalian kerjakan di buku kalian masing-masing dengan merubah pecahan desimal berikut menjadi pecahan biasa dulu, kemudian dirubah dari pembagian dirubah menjadi perkalian. Bagaimana? Bisa ya? Nah, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan soal-soal berikut dengan mudah. Dan perlu diingat anak-anak, sebelum mengerjakan kalian berdoa dahulu
supaya kalian diberikan kemudahan berpikir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Menyelesaikan masalah berkaitan dengan pembagian desimal. Nah, perhatikan kembali di sini anak-anak. Perhatikan kembali kegiatan Siti membantu ibu membuat kue kembang goyang. Nah, setiap adonan membutuhkan 0,2 kg tepung. Coba kamu cari, Siti memiliki 1,6 kg tepung. Berapa adonan yang dapat dibuat Siti? Penyelesaiannya nomor 1, kalimat matematikanya adalah 1,6 dibagi 0,2 sama dengan titik-titik. 2. Menyelesaikan kalimat matematikanya adalah 1,6 dibagi 0,2. Nah, 1,6 ini kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa menjadi 16/10. 0,2 kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 2/10. Nah, karena di sini dibagi, maka kita balik menjadi perkalian. Di sini 16/10 dikali, nah penyebut menjadi pembilang, pembilang jadi penyebut, berubah menjadi 10/2. Kita kalikan, 16 dikali 10 hasilnya 160. 10 dikali 2 hasilnya 20. 160 dibagi 20 hasilnya yaitu 8. Ketika di sini menjawabnya adalah sebagai berikut. Jadi banyaknya adalah 8 adonan. Itu tadi soal dan penyelesaian masalah terkait pembagian desimal. Gimana? Mudah kan? Matematika itu mudah dan menyenangkan. Sekarang yang terakhir di sini ada soal 1 sampai 5. Nah, kalian kerjakan di rumah di buku kalian masing-masing. Selesaikan soal berikut. Tuliskan cara dan hasilnya di buku tulismu. Aku ulangi, tuliskan cara dan hasilnya di buku tulismu. Nomor 1 sampai nomor 5 kalian kerjakan di buku kalian dengan caranya dan hasilnya di buku kalian. Demikian materi matematika kelas 5 tentang perkalian dan pembagian bilangan desimal. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar, serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.